Diri dari Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat Universitas Tadulako. Nah, di sini kami hadir untuk memberikan materi terkait pencegahan stunting untuk meningkatkan sumber daya manusia unggul yang ada di Kabupaten Tojo Unauna. Jamaluddin M1 SPD FMKes. Adapun sedikit biodata dari beliau. Beliau S1 dari Universitas Tadulako, program studi pendidikan kimia. Kemudian S2 beliau adalah biokimia kesehatan di Universitas Pajajaran Bandung. Kemudian S3 beliau berasal dari ilmu kesehatan masyarakat Universitas Hasanuddin. Jadi beliau sudah cukup lama berkecimpung di dunia kesehatan masyarakat. Adapun rekam jejak penelitian beliau banyak berkaitan terkait dengan kebersihan ya Bapak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Stunting ini bagi perguruan tinggi hanyalah sharing pemikiran. Ya, karena aplikasinya sudah ada sama Bapak Ibu sekalian. Saya yakin, apalagi badan atau lembaga-lembaga tentang penanganan stunting itu meningkatkan sumber daya. Indikatornya adalah pengetahuan, termasuk pengetahuan di masyarakat. Ini yang saya mau katakan, mungkin sudah banyak lembaga yang dilakukan, tapi pengetahuan masyarakat tentang pentingnya penanganan stunting itu yang mungkin masih kurang. Sehingga peningkatan sumber daya itu indikatornya adalah pengetahuan. Tentu pengetahuan adalah bicara tentang otak yang menghasilkan energi untuk bisa berpikir. Kemudian otak ada sel yang harus dipenuhi dengan makanan untuk menghasilkan energi. Oleh karena itu muaranya adalah asupan makanan. Kita bicara stunting adalah bicara tentang kekurangan asupan makanan. Indikatornya adalah kurang asupan, yang sehingga asupan makanan yang disuplai ke sel otak itu kurang, sehingga sel otak tidak memproduksi energi. Energi yang dipakai untuk manusia itu adalah berpikir. Jadi hampir 55% energi yang dihasilkan oleh manusia adalah untuk berpikir. Jadi kalau energinya kurang untuk berpikir, pasti sumber dayanya kurang unggul. Saya kaitan dengan, oleh karena itu kita cegah ini stunting. Stunting, apa itu stunting? Ya, tinggi badan seseorang ternyata lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang lain. Ya, penyebabnya apa? Yang pertama, faktor gizi buruk yang dialami ibu hamil dan anak balita. Kemudian yang kedua, kurang pengetahuan ibu tentang gizi sebelum masa kehamilan dan setelah melahirkan. Berdasarkan Riskesda 2018, Sulawesi Tengah itu 32,3%. Artinya apa? Dari 100 orang anak balita, 32 orang atau 33 orang itu yang mengalami stunting. Luar biasa. Ya. Itu Sulawesi Tengah. Jadi Sulawesi Tengah itu berada di posisi urutan ke-10 tahun 2019. Saya sampaikan tahun 2018, 2019, 2020 bisa kita lihat di sini. Untuk Tojo Unauna tahun 2018 peringkat 9 dari 13 kabupaten. Tahun 2019 naik jadi peringkat 2. Bagaimana sekarang aksinya? Saya kira yang paling utama ini di Al-Quran ini, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang terjadi karena memang harus diawali dari diri sendiri. Tidak ada orang bisa merubah orang lain kecuali orang itu sendiri.
Oleh karena itu penanganannya berarti langsung ke sumsum tulang belakang mereka yang mengalami itu. Percepatan pencegahan stunting, pilar pertama komitmen dan visi pimpinan. Pilar kedua kampanye nasional berfokus pada pemahaman, perubahan perilaku. N-nya tidak ada. Konvergensi, koordinasi, ya pertemuan-pertemuan, konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat. Penguatan masyarakat di pedesaan, ini yang paling penting. Penguatan masyarakat. Tadi pilar yang saya sudah sebutkan, ada bidan desa, ada BPD, ada penyuluh, ya ini semua berkolaborasi. Kemudian kepedulian antar sektor harus membaik. Jadi penanganan stunting ini bukan cuma orang kesehatan masyarakat atau orang BKKBN, tapi semua lintas sektor. Ya, salah satu yang paling kita kenal adalah 1000 hari pertama kehidupan yang perlu ditangani lebih awal. Ya, 280 hari di dalam kandungan, 9 bulan 10 hari, ya. Kemudian di luar itu 0 sampai 6 180. Kenapa dibagi 0 sampai 6? Karena ini ASI eksklusif. Kemudian 6 sampai 12 ini PMT. Kemudian makanan tambahan. Kemudian usia 12 sampai 20. Ini biasanya orang sudah lupa ini, tapi perlu juga ditangani. Inilah tidak sebatas ini sebenarnya penanganannya, tapi pemerintah mencanangkan aksi percepatan penanganan ini dengan 1000 hari dulu. Tapi sebenarnya tidak 1000, karena sekarang orang sekolah sudah ditangani oleh pemerintah juga. Ada di UNTAD, ada di misi, ya. Tapi untuk penanganan lebih cepat, aksi cepatnya itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Ya, sekarang penanganan selanjutnya selain 1000 hari pertama kehidupan, dari segi kesehatannya, tentu bagaimana penggunaan pangan lokal. Nah, ini anak-anak kampung yang sehat dan sehat dengan pangan lokal. Jadi saya tulis misteri labusiam, pangan lokal. Ya, jadi saya cerita sedikit. Yang sudah saya lakukan itu adalah membuat tepungnya ini. Saya buat dalam bentuk saset. Ini sudah dalam bentuk saset. Ada labelnya. Diisi 15 gram. Ini dikonsumsi pagi 15 gram, sore 15 gram. Bagi penderita DM, apalagi hipertensi. Pertanyaan, mengapa terjadi ada kendala penyelenggaraan percepatan? Ya, ini silakan Bapak Ibu, apakah betul ini terjadi? Belum efektif program-program pencegahan stunting. Tinggal jawab sendiri, apa betul atau tidak. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan terkait dengan perencanaan, penganggaran, terutama penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi. Kemudian belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana. Yang keempat, keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggara program. Nah, personilnya kurang. Memang betul. Penyuluh KB itu menangani sampai 4 desa. Nah, ini bagaimana caranya? Desa ini 1 bulan masalah, di sana belum terlaksana. Nah, sudah saya kira itulah penyebabnya. Masih minimnya advokasi, kampanye, dan diseminasi terkait stunting dan berbagai upaya pencegahannya. Saya kira itu, silahkan dijawab apakah semua yang disampaikan 5 poin ini betul kejadiannya atau tidak, sehingga terjadilah stunting di Kue Bone, Kue Makuni, tanpa batu. Saya kira demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.